Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukmanul Hakim. Saya dari kelas 6A PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang judul penelitian saya yang berjudul yaitu upaya meningkatkan hasil belajar siswa dalam pelajaran matematika pada materi pengumpulan dan penyajian data melalui video pembelajaran pada kelas 5 SD. Ya, dan pokok pembahasannya yaitu pada bab 1 ada latar belakang, fokus penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Dan yang kedua yaitu ada deskripsi teori, penelitian yang relevan, dan selanjutnya ada kerangka berpikir, dan yang terakhir itu ada hipotesis penelitian. Dan pada pokok pembahasan pada bab 3 yaitu akan menjelaskan yang pertama tempat dan waktu penelitian, subjek penelitian, prosedur penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, indikator keberhasilan, dan teknik analisis data. Ya, pada latar belakang menjelaskan menurut Permendiknas 2006, matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan memajukan daya pikir manusia. Perkembangan pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini dilandasi oleh perkembangan matematika di bidang teori bilangan, aljabar, analisis, teori peluang, dan matematika diskrit. Untuk menguasai dan menciptakan teknologi di masa depan, diperlukan penguasaan matematika yang kuat sejak dini. Mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik, mulai dari sekolah dasar, untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerja sama. Matematika merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang sangat penting, terutama dalam memajukan daya pikir manusia. Di zaman sekarang, teknologi berkembang cepat. Dalam mengembangkan teknologi diperlukan mengajarkan ilmu matematika sejak dini, terutama di sekolah dasar, agar peserta didik memiliki kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta bekerja sama. Untuk meningkatkan hasil belajar matematika di sekolah dasar, harus banyak cara dan usaha yang dilakukan oleh guru agar minat belajar siswa dapat meningkat. Salah satu cara dengan menggunakan media pembelajaran dan dalam proses pembelajaran. Dengan adanya media diharapkan dapat menarik perhatian dan antusias belajar siswa sehingga lebih memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru di kelas 5 SDIT Baitur Rahman, dalam kegiatan pembelajaran terutama pada materi pengumpulan dan penyajian data, guru masih menggunakan metode ceramah dan tanya jawab, sehingga hasil ulangan harian pada materi pengumpulan dan penyajian data masih ada siswa yang kurang dari nilai ketuntasan minimum yaitu 75. Kemudian bahan ajar digunakan oleh guru dalam membahas materi pengumpulan dan penyajian data adalah buku teks tematik dan menggunakan papan tulis. Nah, salah satu upaya yang akan peneliti lakukan dalam pembuatan media pembelajaran ini diharapkan bisa meningkatkan minat belajar siswa. Media video pembelajaran ini merupakan yang dibuat peneliti berisi tentang materi pengumpulan dan penyajian data, yaitu tentang penyusunan data, diagram batang, dan diagram garis. Media video pembelajaran ini berfungsi agar mempermudah siswa dalam menyusun macam-macam jenis data yang masih acak, membaca dan membuat diagram batang dan garis untuk menyederhanakan materi pengumpulan dan penyajian data, sehingga dapat memperjelas penyajian materi ini. Berdasarkan uraian di atas, peneliti berupaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa menggunakan video pembelajaran. Maka penulis ingin penelitian yang berjudul upaya meningkatkan hasil belajar siswa dalam pelajaran matematika pada materi pengumpulan dan penyajian data melalui video pembelajaran pada kelas 5 SD. Ya, selanjutnya ada fokus penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, fokus penelitian ini adalah apakah video pembelajaran berpengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas 5 pada materi pengumpulan dan penyajian data di SDIT Baitur Rahman. Dan pertanyaan penelitiannya yaitu bagaimana cara menerapkan video pembelajaran
agar meningkatkan hasil belajar siswa dalam pelajaran matematika pada materi pengumpulan dan penyajian data di kelas 5 SD. Dan kedua, apakah video pembelajaran dapat berpengaruh dalam upaya meningkatkan minat hasil belajar siswa pada dalam pelajaran matematika pada materi pengumpulan data dan penyajian data di kelas 5 SD. Dan selanjutnya, tujuan penelitian ini yaitu tujuan penelitian dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh video pembelajaran terhadap hasil belajar siswa kelas 5 pada materi pengumpulan dan penyajian data di SDIT Baitur Rahman. Dan manfaat penelitian yaitu secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan pemikiran dalam bidang keilmuan matematika, khususnya terkait dengan mengatasi kurangnya media pembelajaran. Guru dalam menghadapi pembelajaran dengan mengimplementasikan penggunaan media berbasis video ketika sebelum pelaksanaan tes. Secara praktis bagi peneliti, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menjadi sumbangan pikiran berguna sebagai data untuk kegiatan penelitian selanjutnya dan mampu memperkaya literatur, ilmiah, dan teknologi dalam upaya mengatasi kurangnya media pembelajaran berbasis video dalam materi pengumpulan dan penyajian data di kelas 5 SD. Dan manfaat bagi sekolah yaitu memberikan pembaharuan pada media pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Dan selanjutnya kita akan masuk ke bab 2 yaitu deskripsi teori. Yang pertama adalah video pembelajaran. Menurut Rizal Farista tahun 2019, video merupakan bahan pembelajaran yang menyajikan audio dan visual yang digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran. Dikatakan tampak dengan dengar karena mengandung suara dan unsur video yang dapat disajikan. Menurut Hardianti dan Astri tahun 2017, fungsi video pembelajaran adalah dapat merangsang pengetahuan siswa, melatih berpikir secara logis, efektif, dan lebih kreatif, mengasah daya imajinasi siswa, dan menyenangkan. Melalui media video pembelajaran akan lebih menarik dan menyenangkan, dan membantu pendidik dalam memperjelas materi yang akan disampaikan. Kelebihan video pembelajaran adalah lebih menyenangkan serta tidak membuat siswa bosan di dalam proses pembelajaran, yang dapat meningkatkan semangat belajar siswa. Hal tersebut membuktikan bahwa video pembelajaran sangat efektif digunakan di sekolah dasar yang membutuhkan banyak semangat dari luar. Kelebihan lainnya yang terdapat pada video pembelajaran dapat mencapai kebutuhan semua siswa yang memiliki cara belajar yang berbeda-beda, seperti audio, visual, atau audiovisual. Kelebihan tersebut secara tidak langsung akan meningkatkan hasil belajar siswa. Dan selanjutnya yaitu konsep pembelajaran matematika SD. Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang dapat diberikan kepada semua peserta didik, mulai dari sekolah dasar, agar peserta didik memiliki kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerja sama. Depdiknas tahun 2006. Matematika merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Matematika memberikan kontribusi yang sangat besar, mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks, mulai dari yang abstrak sampai konkret, untuk pemecahan masalah dalam segala bidang. Menurut Aimun Akhiria dan Widya Stuti tahun 2019, tujuan pembelajaran matematika di SD adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempersiapkan peserta didik agar sanggup menghadapi perubahan keadaan dalam kehidupan melalui latihan bertindak atas dasar pemikiran logis, rasional, kritis, cermat, jujur, dan efektif. Dan yang selanjutnya yaitu mempersiapkan peserta didik agar dapat menggunakan matematika dan pola pikir matematika dalam kehidupan sehari-hari dalam mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Dan selanjutnya menambah dan mengembangkan keterampilan berhitung dan bilangan sebagai alat dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu yang selanjutnya yaitu adalah tentang pengumpulan dan penyajian data. Berikut ini adalah penjelasan dari pengumpulan dan penyajian data menurut Pendidikan al tahun 2018. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan.
Data dapat berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa, ataupun simbol-simbol lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian, ataupun suatu konsep. Pengumpulan data. Pengumpulan data itu bisa melakukan lewat tes, bertanya langsung, isian singkat, dan catatan langsung. Dan selanjutnya yaitu ada penelitian yang relevan. Berikut ini terdapat penelitian yang terdahulu yang relevan dengan peneliti ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Siti Rosimah yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Berbentuk Video Animasi pada Pokok Bahasan Keliling dan Luas Segitiga untuk meningkatkan minat belajar siswa di kelas 4 Sekolah Dasar Negeri Sumberagung, Peterongan, Jombang. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan minat belajar siswa pada pokok bahasan keliling dan luas segitiga menggunakan media pembelajaran berbentuk video animasi. Persamaan peneliti terdahulu dengan yang saya teliti adalah terletak pada cara meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan video pembelajaran. Perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan sebelumnya membuat video pembelajaran menggunakan Powtoon. Jika yang saya teliti menggunakan aplikasi Wondershare, Filmora, dan juga penelitian terdahulu meningkatkan hasil belajar pada materi keliling dan luas segitiga. Sedangkan yang saya teliti pada mata pelajaran matematika yaitu materi pengumpulan dan penyajian data. Nah, selanjutnya itu ada kerangka berpikir. Dalam proses pembelajaran memerlukan media pembelajaran yang dapat mempermudah peserta didik memahami materi yang sedang diterangkan saat itu. Media pembelajaran merupakan alat pendukung untuk menyampaikannya tujuan pembelajaran. Salah satu media pembelajaran yang dapat membantu mencapai tujuan pembelajaran dan juga mempermudah guru menjelaskan materi adalah media pembelajaran berbasis video pembelajaran. Video pembelajaran merupakan tempat suatu sebagai media untuk mempermudah guru dalam menyampaikan materi, pengumpulan dan penyajian pada materi pelajaran matematika serta mempermudah peserta didik mengerti dengan materi tersebut. Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan dengan perkembangan zaman yang sudah sangat pesat di mana peserta didik dapat menggunakan media tersebut secara perorangan, agar pemanfaatan media inovatif tersebut dapat direalisasikan dengan maksimal guna mencapai tujuan pendidikan, berikut merupakan gambaran kerangka berpikir berdasarkan kepada latar belakang masalah yang telah dipaparkan peneliti. Yang pertama ada tahap analisis, kemudian tahap desain, kemudian revisi desain, dan yang selanjutnya ada validasi media, tahap implementasi, dan tahap evaluasi. Dan yang selanjutnya di dalam bab 2 ada hipotesis penelitian. Berdasarkan pada kajian teori dan kerangka berpikir, maka hipotesis penelitian ini yaitu meningkatkan hasil belajar siswa dalam pelajaran matematika pada materi pengumpulan dan penyajian data melalui video pembelajaran pada kelas 5 SD. Nah, dan selanjutnya yaitu di dalam bab 3 menjelaskan tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian yaitu dilaksanakan di SDIT Baitur Rahman, Jalan Kompleks Bea Cukai, Jalan Masjid Baitur Rahman nomor 1, RT 8, RW 8, Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Waktu penelitian. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan sejak perencanaan. Pelaksanaan penelitian yaitu dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Juni 2021. Subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 5 SDIT Baitur Rahman pada tahun ajaran 2020-2021 yang terdiri dari 30 siswa, yakni dari 13 laki-laki dan 17 siswa perempuan. Adapun guru kelas 5 SDIT Baitur Rahman sebagai kolaborator yang akan berkolaborator dengan peneliti dalam pelaksanaan penelitian ini. Yang selanjutnya itu ada prosedur penelitian tindakan kelas. Dalam desain PTK, model Chemnis dan MC Texture yang dikutip oleh Ani Widayati tahun 2008, komponen acting atau tindakan dan observing pengamatan dijadikan satu kesatuan. Hal ini didasari bahwa pada kenyataan penerapan tindakan dan pengamatan tidak dapat dipisahkan. Dua kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan dalam waktu bersamaan. Keempat komponen di dalam model Chemnis dan Miss Tigers dipandang sebagai suatu siklus.
Dalam hal ini merupakan suatu putaran kegiatan yang terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Berdasarkan refleksi kemudian disusun rencana, tindakan, dan observasi serta refleksi demikian seterusnya. Baiknya siklus tergantung pada permasalahan yang dipecahkan. Dan selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data. Proses pengumpulan data terhadap suatu penelitian dilakukan maka harus memiliki teknik untuk mendapatkan data atau informasi yang baik dan struktur serta akurat sehingga kebenaran informasi yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Yang pertama itu ada tes, yang kedua ada observasi, dan yang ketiga ada wawancara. Dan instrumen yang digunakan penelitian diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada catatan lapangan, yaitu digunakan mencatat segala peristiwa yang terjadi dan berlangsung selama penelitian. Dan yang kedua dalam observasi, merupakan catatan gambaran tingkat aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. Dan yang selanjutnya ada indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah pemahaman matematika siswa berdasarkan tes akhir dikatakan meningkat apabila dalam proses pembelajaran terlihat adanya peningkatan jumlah siswa yang tuntas pemahaman dengan kriteria 75%. Dari total siswa dalam kelas tuntas memuaskan dengan sedikit kekurangan. Aktivitas belajar siswa dikatakan meningkat apabila dalam proses pembelajaran terlihat adanya peningkatan aktivitas belajar siswa. Yang ketiga, presentasi hasil belajar siswa mengalami peningkatan dengan kriteria ketuntasan minimal sebesar 70. Dan selanjutnya yaitu ada teknik analisis data. Langkah berikutnya adalah menganalisis data. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan skala Likert untuk menganalisis data lembar angket yang didapat. Menurut Sulistia 2018, penelitian dengan menggunakan skala Likert yaitu dengan menghadirkan sejumlah pertanyaan yang positif dan negatif dalam suatu objek. Dalam menjawab butir-butir pertanyaan dan dapat dipilih jawaban yang meliputi 5 sangat baik, nilai 4 untuk baik, nilai 3 yaitu untuk cukup, nilai 2 itu kurang, dan 1 sangat kurang. Kemudian hasil tersebut dideskripsikan dan dijadikan sebagai dasar menilai kualitas video pembelajaran, dan nilainya itu presentasi skor sama dengan skor yang diperoleh dibagi dengan total skor dikali 100%. Ya, mungkin cukup sekian presentasi atau pemaparan dari proposal penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.